Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairani Rahman Nursiagian, mahasiswa PPG USK Universitas Siak Kuala Aceh. Hari ini saya akan mewawancarai Bapak untuk mencari jawaban penyebab-penyebab dari masalah yang saya identifikasi. Pertanyaan saya yang pertama adalah, apa penyebab guru hanya berfokus pada anak yang mengerti saja saat di dalam kelas? Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Khairani Rahman Nur yang sudah berkunjung tempat kita untuk wawancara tentunya dalam rangka melaksanakan tugas-tugas PPD dulu ya. Pertama, yang menjadi penyebab guru yang hanya berfokus pada anak yang mengerti, ini perlu kita luruskan paradigma guru dulu. Guru harus memahami tentang pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi guru tidak hanya hanya mengajarkan anak yang mengerti namun mengabaikan anak yang tidak paham. Kalau seperti itu paradigma gurunya, mungkin guru yang perlu kita bekali kembali terhadap metode dan pembelajaran yang berdiferensiasi. Anak-anak itu kan pasti memiliki kebutuhan-kebutuhan berbeda. Ada anak yang mungkin tipikal pembelajaran yang mungkin audio, ada yang mungkin estetik, ada yang mungkin visual, ya kan. Guru harus mengadakan pemetaan dulu sehingga dia akan dapat menentukan langkah bagaimana metode yang tepat terhadap anak tersebut. Saya kira itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, mengapa siswa tidak aktif dalam pembelajaran? Nah, ini juga kembali kepada guru juga saya kira, kenapa siswa tidak aktif dalam pembelajaran. Karena mungkin anak tersebut tidak tertarik dengan metode atau cara guru mengajar. Guru yang baik itu adalah bagaimana guru dia memahami tindakan apa yang ia lakukan terhadap masing-masing murid tersebut tadi. Kembali juga ke tadi itu ke pembelajaran yang berdiferensiasi kan. Dulu kita harus menginisiasi dulu anak-anak yang mungkin kebutuhan-kebutuhannya, kebutuhan pembelajarannya. Ada anak yang mungkin yang beliau adalah mungkin gaya belajarnya ada kinestetik, kita paksakan dengan metode yang lebih konsen kepada mungkin katakan visual, itu akan tidak menarik bagi anak tersebut. Namun kalau anak tersebut kita sudah memahami gaya belajarnya dan kita gunakan dengan metode dan media tepat, saya kira ini anak akan aktif karena karena anak tertarik untuk belajar tadi. Jadi ini juga ya mungkin kemampuan guru, ya kan, skill guru dalam menggunakan metode dan menerapkan media yang tepat, sehingga kalau sudah itu tepat dengan anak yang tepat yang sudah kita petakan di awal tadi, ini mungkin akan menjadi ketertarikan lah bagi anak tersebut karena dipahami kebutuhannya dalam pembelajaran. Baik. Pertanyaan selanjutnya, apa penyebab siswa yang tidak mengerti itu tidak berani untuk bertanya? Apa penyebab siswa yang tidak mengerti tidak berani untuk bertanya? Mungkin kalau anak yang tidak berani bertanya, ada indikasi-indikasi mungkin anak tersebut tidak memahami alur pembelajaran, sehingga gurulah memang seharusnya kita apakan sebagai fasilitator untuk memantik mungkin ya anak tersebut agar mau terlibat dalam pembelajaran. Jadi guru harus melihat bagaimana anak-anak yang aktif dan mana yang tidak aktif, dan mana anak yang tidak aktif dalam pembelajaran dan tidak berani untuk bertanya. Ya guru harusnya mampu untuk memantik anak tersebut dengan katakanlah pertanyaan-pertanyaan yang sehingga anak tersebut berani mengungkapkan gagasan dan berani memberikan pertanyaan. Lagi-lagi kembali pada guru saya kira. Baik, selanjutnya, apa penyebab kurangnya kemampuan siswa dalam menghafal? Kalau menghafal memang perlu kita pahami bersama bahwa menghafal itu itu mungkin memang setiap anak itu memiliki kecerdasan dalam menghafal yang berbeda. Ya, anak yang tidak memiliki kemampuan menghafal yang baik, maka seharusnya kita sebagai guru
memberikan apa ya, memberikan kesempatan yang lebih lama untuk anak tersebut agar mampu menghafal dengan baik. Ini tak bisa kita pungkiri juga, memang kemampuan menghafal itu ada pembawaan mungkin dari anak tersebut. Ada anak yang memang cepat yang menghafal, ada anak yang memang yang mungkin agak terlambat dalam bidang menghafal. Itu yang harus dipahami seorang guru, saya kira ya. Selanjutnya, mengapa kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran masih kurang? Kemampuan guru ya maksudnya dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran masih kurang. Mungkin gurunya belum melek terhadap penggunaan IT, ya kan? Atau TIC mungkin atau ICT. Itu sebenarnya salah satu media yang bisa kita gunakan untuk menghantarkan kepada anak agar mampu memahami dan mempelajari pembelajaran dengan baik. Kalau guru masih orientasinya adalah teacher center, itu tadi mungkin karena dia tidak memahami bagaimana TIC ini berperan terhadap pendidikan. Jangan nanti anak kita yang lebih memahami perkembangan teknologi. Seorang guru memang juga harus mengupgrade dan beradaptasi terhadap perkembangan, termasuk penggunaan media dalam pembelajaran. Ya karena tidak bisa dipungkiri bahwa teknologi semakin maju, semakin berkembang. Mau tak mau memang guru memang harus berani dan mau untuk mengupgrade diri dan mau menggunakan ICT sebagai media yang tentunya sangat bermanfaat dalam keadaan dan zaman sekarang ini. Jadi saya kira kenapa guru belum mampu, karena mungkin memang belum merasa bahwa pembelajaran yang berbasis teknologi itu adalah pembelajaran yang sangat berarti. Kalau guru memahami itu, saya kira TIC ini, ICT ini sangat mudah menghantarkan kita kepada anak kita untuk memahami pembelajaran. Saya kira. Baik, pertanyaan selanjutnya. Mengapa siswa suka pilih-pilih guru dan tidak mau mendengarkan guru? Mengapa siswa suka pilih-pilih guru? Saya kira itu gini. Anak tersebut kenapa minat belajar terhadap seorang guru, katakanlah guru A lebih tinggi dibandingkan dengan guru B. Saya kira itu juga mungkin murid bisa sudah mulai menilai mana guru yang memang itu orientasinya pembelajarannya hanya menuntut hasil. Tapi bagaimana sekarang ini kan pembelajaran itu tidak hanya pada hasil kan, bagaimana proses itu terlibat, ya kan, dan pembelajaran yang tadi saya katakan di awal berdiferensiasi, kemudian kebutuhan anak dalam proses pembelajaran itu dipenuhi. Anak yang tentu guru yang sudah memahami bagaimana pemetaan gaya belajar anak itu akan lebih diminati dibandingkan dengan guru yang mungkin hanya pembelajarannya rata saja kan, tidak ada diferensiasi terhadap anak-anak yang mungkin gaya belajar yang berbeda. Kalau ya wajar saja mungkin anak tersebut katakan minat belajar terhadap seorang guru A lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang mungkin minat guru B. Karena mungkin guru A ini katakanlah dia memahami metode, model, kemudian bagaimana dia memahami pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian guru tersebut memahami kebutuhan dan gaya belajar tersebut, sehingga anak yang mungkin merasa dipahami, merasa dimengerti, tentu dia akan lebih berminat dan lebih suka kepada guru yang dia sukai. Saya kira. Baik, pertanyaan selanjutnya, mengapa atau apa penyebabnya guru belum terlalu mengenal perbedaan tentang soal lot dan hot? Soal ya, lot dan hot ya, lower order thinking skill dan higher kan order thinking skill. Lower order thinking skill kan apa? Ini kepada guru yang memahami bagaimana membuat soal, perbedaan soal yang lot yang sifatnya lot dan harus itu karena guru mungkin belum memahami tentang itu kan secara utuh, apa itu lot, bagaimana penerapannya dan bagaimana pengaplikasiannya dalam soal. Jadi guru tidak bisa, karena itu juga kan guru belum memahami dan mengetahui secara dalam apa itu lot.
bagaimana berpikir secara rendah, bagaimana berpikir secara tinggi, gitu kan. Anak-anak yang sudah pembelajarannya sampai kepada tahap menganalisis, evaluasi, tentu kan soalnya harus berbeda dengan soal yang katakanlah anak belum mampu atau berpikir kritis, ya kan. Makanya dulu harus juga kan memahami itu bagaimana logic dan facts itu diaplikasikan dalam soal. Nah, itu juga batas mana pembelajarannya, batas mana kemampuan anak. Itu guru harus mampu menginisiasinya. Kalau anak-anak yang katakanlah sudah mampu dalam berpikir kritikal, ya soalnya memang harus udah ke situ kan, sudah ke out, ya kan. Udah tidak lagi hanya apa, bagaimana, tapi bagaimana dia menganalisis soal-soal tersebut. Itu juga kembali kepada guru mungkin ya, peran guru dalam menginisiasi, melihat bagaimana perkembangan anak sehingga guru mampu menempatkan dan memilah mana soal yang dalam kategori loud dan mana kategori yang valid. Baik, selanjutnya apa yang menyebabkan siswa tidak tertarik dengan materi yang dipelajari hari ini karena dia sudah pelajari di tempat lain? Apa yang menyebabkan siswa tidak tertarik dengan materi yang pelajari hari ini karena mungkin dia sudah pelajari ya? Maka sebelum guru mengajar atau menyampaikan materi kepada anak-anak, biasanya kan seorang guru harus mengadakan umpan balik dulu. Umpan balik begini, untuk kita tujuannya untuk memetakan sejauh mana kemampuan dan pemahaman anak terhadap materi. Kalau anak sudah mengetahui materi yang akan kita ajarkan, maka guru harus mampu bagaimana mengajarkan materi tersebut dengan cara yang berbeda. Jadi wajar akhirnya tertarik dengan materi yang akan diajarkan pada hari ini karena dia sudah dapat informasi dari luar. Maka guru itu harus mengadakan pemetaan. Guru kalau kita mungkin ada semacam tes ya, semacam gitu juga lah. Semacam ada ya, penggalian di awal terhadap pemahaman anak terhadap sebuah materi. Kalau sudah kita gali kemampuan anak dan pemahaman anak terhadap sebuah materi, maka kita akan tahu bagaimana menyampaikan materi itu dengan cara yang berbeda. Kira-kira ya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari pertanyaan terakhir, mengapa siswa kurang bisa bekerja sama dalam kelompok? Oke, mengapa siswa kurang bisa ya bekerja sama dalam kelompok? Mungkin siswa tersebut keterampilan sosialnya mungkin yang perlu kita kembangkan. Karena kan kerja kelompok ini kan apa juga ya, ada keterampilan sosial. Dan ini memang harusnya seorang guru mampu melihat itu. Anak-anak yang memang keterampilan sosialnya kerja kelompok yang lebih baik itu harus lebih dikembangkan. Karena itu tujuan agar anak mampu berkembang secara sosial itu bagian daripada tugas dari dulu tak boleh diabaikan. Anak-anak yang sudah baik keterampilan sosialnya itu bisa dibuat mungkin atau dikelompokkan dengan anak-anak yang mungkin keterampilan sosial yang belum baik atau tidak sebaik dengan yang lain. Makanya guru itu juga harus mampu menginisiasi mana anak-anak yang memang keterampilan sosialnya baik dan yang lain. Karena itu siswa yang belum bisa bekerja sama dalam kelompok, saya katakan tadi mungkin keterampilan berkomunikasinya, bersosialisasinya ini yang perlu dikembangkan lebih jauh lagi. Saya kira. Baik, terima kasih kepada Bapak sudah memberikan waktu pada saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.